Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana. Dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 30 Juli 2026, hari Kamis pasca FOMC meeting tadi dini hari. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share ke yang lain ya. Oke, jadi di sini kita mendapatkan lumayan ada drama ya, yang dimana The Fed tidak ada menurunkan suku bunga dan The Fed juga masih stabil untuk yang namanya mempertahankan suku bunga. Nah, pertanyaannya sebenarnya adalah kenapa ini goldnya, bukan gold sih, lebih ke tepatnya adalah di XY-nya ya, atau enggak indeks dolarnya. Indeks dolarnya itu drop kemarin malam pada saat ini kita flashback dikit ya. Ini kemarin pada saat sesi live di Discord ya kan. Jadi yang mau masuk Discord bisa langsung WhatsApp aja adminnya. Ini lumayan ya, kemarin kita dapat total sampai 253 pip. Dan akhirnya saya maunya kemarin live di Discord pada saat FOMC, saya ketiduran sih. Dan untungnya juga ketiduran, jadi tidak sampai yang namanya kena skema drama kemarin. Ya. Oke, kita balik lagi dulu. Untuk indeks dolar sih, indeks dolarnya ini yang mengalami bisa dibilang dropnya kemarin pada saat suku bunga ditahan. Ya, jadi kalau suku bunga ditahan kemarin ternyata itu membuat price in-nya adalah suku bunga di Juli itu masih stabil 3,37 ya sampai 3,5 sampai 3,75. Nah, kemudian yang lumayan memberikan dampak ekstrim sebenarnya adalah para traders yang memberikan opsi bahwa untuk di September 2026 kemungkinannya akan justru ada kenaikan suku bunga ke 4%, 3,75 sampai 4%. Ini sekarang probability-nya adalah 64%, lumayan. Ya. Jadi dengan probability-nya di sini itu lumayan naik ya kan, dari yang sebelumnya 56 menjadi 64%. Jadi di 2 bulan ke depan kita akan kemungkinan akan melihat yang namanya kenaikan suku bunga. Tetapi menurut saya sih ini masih 2 bulan ya kan, kita juga tidak tahu apa yang bakal terjadi. Kemudian dari yang namanya Kevin Warsh kemarin ya, sebenarnya apa yang disampaikan oleh Kevin Warsh itu menurut saya adalah sesuatu hal yang luar biasa hawkish sih sebenarnya ya, karena sekali lagi beliau itu tidak memberikan statement, tidak memberikan panduan ke depannya itu bakal bagaimana ya. Jadi di sini The Fed, ini saya translate ke bahasa Indonesia ya, yang dimana The Fed di sini tidak memberikan panduan ke pasar. Jadi kalau semisalnya dalam kondisi krisis kita memberikan suatu guidance ya, ibaratnya kayak kita kasih clue gitu kan ya, itu adalah yang bijaksana. Tapi dalam mode yang sekarang biasa-biasa aja, kalau dikasih guidance itu katanya tidak bijaksana. Kemudian di sini The Fed Kevin Warsh sendiri lebih mengutarakan bahwa sekarang itu pasar sendiri sih yang wajib memberikan konteksnya. Jadi kalau dibilang bahwa di sini ya, yang ingin disampaikan tampaknya adalah suku bunga di sini bukanlah satu-satunya instrumen kebijakan yang penting. Sebaliknya, seluruh kurva imbal hasil obligasi itu memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kondisi keuangannya. Jadi bisa dibilang semuanya ya. Jadi dari imbal hasil obligasi, inflasi, saham sampai tenaga kerja itu yang akan mencerminkan dari kondisi keuangan Amerika, bukan dari sikap dari The Fed itu sendiri. Tapi menurut saya sih ini tetap tidak memberikan guidance yang sebenarnya sih. Jadi bisa dibilang bank sentral ini untuk sekarang sifatnya gambarnya sama seperti ini sih ya. Bukan sebagai wasit juga sih, tapi lebih tepatnya cuman sebagai pemantau. Jadi kalau semisalnya nanti market dari saham atau enggak ya stock market, kemudian dari inflasi, kemudian yield dan juga NFP gitu kan ya, dan tenaga kerja dan sebagainya, itu memberikan sinyal yang bahwa akan terjadi krisis misalnya kayak begitu. Nah itu baru The Fed akan step in. Jadi kalau sekarang dibilang ini The Fed tidak memberikan kejelasan, ya ini bisa dibilang The Fed tidak memberikan kejelasan sih sebenarnya ya. Tidak
tidak ada sesuatu yang memberikan kita kepastian sebenarnya. Ini sih sebenarnya bisa saya bilang sebagai sesuatu yang stabil sih ya, walaupun sekali lagi ya, dengan tidak adanya guidance itu sebenarnya memberikan nada yang hawkish. Dan ini juga dibilang bahwa pasar di sini ya bisa dibilang pasar sedang bekerja, pasar melihat pertumbuhannya lebih kuat, pasar tenaga kerja yang stabil dan risiko inflasi, serta pasar menyesuaikan harga sesuai dengan itu. Jadi bisa dibilang kondisi pasar di Amerika sekarang dibilang strong, dan oleh karena itu ini sih seharusnya yang memberikan guidance bahwa ya ini sudah seharusnya the Fed itu kembali lagi dalam mode yang bisa dibilang stabil ya, tidak terlalu memberikan clue, tidak terlalu memberikan guidance dan sebagainya. Cuman sekali lagi ini kan bisa dibilang lumayan hawkish ya. Saya pribadi sih lumayan hawkish. Kemudian dari monitor tool di sini atau ngasih MI-nya, September itu justru akan ada kenaikan. Nah, ini kenapa justru bisa ada kenaikan di September nanti. Ya, kenapa justru ada kenaikan di September nanti? Dari dari yang dikatakan oleh Kevin Warsh di sini, memang sih sekali lagi ya, apa yang dikatakan Kevin Warsh itu tidak terlalu gimana-gimana aja, masih sama kayak di pertemuan kemarin. Tidak memberikan ekspektasi yang bagaimana sebenarnya. Jadi kalau ini dibilang membuat indeks dolarnya turun, ya ini menurut saya hanya sebatas turun aja, tapi tetap untuk jangka panjang sampai 2 bulan sih menurut saya ini itu masih akan menjadi indeks dolar akan masih menjadi primadona yang masih worth it untuk dicari sih menurut saya. Walaupun di sini sempat drop ya kan sampai ke 175, menurut saya ini akan masih menjadi primadona. Apalagi ditambah untuk berita terbaru ya, di sini Amerika confirm sudah menyerang Iran lagi di wilayah pulau Hughes, apalah ini bahasanya ya. Itu pokoknya nih Amerika sudah mulai nyerang lagi ke Iran, dan ya sepertinya itu akan kembali lagi dari segi geopolitiknya. Geopolitik akan bisa kembali lagi memanas. Oke. Nah, untuk gold sekarang bagaimana? Nah, ini sebelum kita ke gold, kita lihat dulu ya, selain indeks dolar itu yang berdampak kemarin adalah Nasdaq. Di sini kalian bisa lihat sendiri jam 2 pagi itu Nasdaqnya drop. Kemudian S&P 500 juga sama, US30, Dow Jones juga sama. Kemudian US 10-year yield-nya ini nge-spike naik. Lihat nih, ya korelasinya lagi nggak sinkron antara indeks dolar dan juga yield-nya. Ini jam 2, jam 3 pagi ya kan. Pada saat pengumuman suku bunga emang turun, tapi pada saat Kevin Warsh ngomong, itu yang dimana tidak tetap memberikan guidance dan sebagainya, itu marketnya kembali lagi naik. Dan 2 tahun pun ini naik lagi ya kan, dari yang sebelumnya drop dia naik lagi. Jadi bisa dibilang sebenarnya ini yang 10 tahun sudah ke 4,6%, lumayan tinggi, dan itu sebenarnya bisa membebani gold yang bergerak naik. Untuk sekarang sih ya jujur ini karena saya pribadi ya kan, sekali lagi sudah tidak ada posisi yang dibuka karena sekali lagi semua saya pasang break even, dan hasil ya udah the bear dihajar semua sudah ya. Jadi kalau sudah dihajar semua sih untuk sekarang saya belum ada niat posisi baru. Cuman dengan adanya suku bunga yang masih ditahan, menurut saya ini skenario sell on rally masih menjadi primadona. Ya, masih akan menjadi primadona untuk di gold, masih bisa untuk ditekan turun. Karena suku bunga masih ditahan, tidak ada niatan pemotongan suku bunga, bahkan di September ini justru bakal naik suku bunganya. Ya, jadi skenario masih sama, sell on rally, cuman untuk sekarang belum kelihatan banget ya. Kita breakdown bersama, oke? Secara teknikal sekarang. Oke, jadi yang kemarin sekiranya ada yang ngambil posisi sell di sini ya kan, BPR di 35 lumayan lah kan sampai ke 4000 lagi. Sekarang kalau kita ada ambil posisi, oke, ya kita ke daily dulu lah ya, kita ke daily dulu. Oke, kita ke daily. Daily kalau kita lihat marketnya kemarin itu ketahan masih, yang dimana ini adalah tutup masih di bawah 4070. Ingat 4070 ini adalah masih dalam kondisinya adalah daily ya, daily resistance, dan sekarang ini berubah menjadi support karena harganya sudah di atas 4070. Jadi penentuan atau enggak penutupan hari ini kita akan melihat
apakah akan tutup di atas 4070 atau tidak dari segi daily sekarang. Ya, indikator mengatakan flat, ternyata stokastik dan RSI-nya kembali lagi kena 50. Wah, ini sebenarnya bikin kita galau sih, ya. Dan kalau dari segi daily juga ini tidak memberikan kita apapun sih. Jadi kemungkinan ini marketnya akan masih nge-stuck sideways. Parah sih sepertinya, ya. Tetap sih dari segi structure sekarang kalau dilihat daily itu apakah dia bearish atau bullish. Masalahnya satu candle kemarin itu dia ngambil low dan ngambil high. Oke, nanti kita breakdown ya. Kita ke H4. Oke, kita ke H4. Kita cek untuk di time frame H4, kita lihat high tertinggi di sini. Oke. Ini high-nya ini sudah diambil ya, high sesi apa ini ya? Ini high sesi Asia ya, ini high sesi Asia sudah diambil, jebret 4116 dan kemudian turun. Jadi secara H4 kemungkinan ini adalah inducementnya, kemungkinan ya, karena sekali lagi ini marketnya juga masih stabil di bawah H4 4116 dan 4115. Oke. Dan ini juga H4-nya juga masih stabil di bawah 4100 ya kan, tidak ada tanda-tanda marketnya ini untuk tidak ada tanda-tanda ini marketnya untuk naik di atas 4100 untuk sekarang sih ya. Terus kalau H4 berarti sekarang bagaimana? Ya, sekali lagi H4 di sini gambarannya masih sama ya, yang dimana adalah H4-nya ini kalau dibilang sekarang ini masih bearish, ya ini boleh saya bilang H4 masih bearish. Walaupun ini dia cuma nge-sweep high-nya kemarin di sini ya. Ini kan diambil nih. Jadi H4 ini dia masih membuat low, lower high dan lower low, ini di sweep, kemungkinan ini bisa lanjut turun lagi. Tapi dengan syarat berarti sekarang kita sudah mendapatkan low yang valid di sini ya. Yaitu ada di harga 3995 atau di harga 4000 dan juga H4 3990. Buset, ini lagi dikit banget ya. Coba kita cek dulu deh kemarin ini apa berhenti pas ya. Oh, tepat sekali. Ya, tuh kalian bisa lihat ternyata nih 1272 di 3996 pas ya, kemudian marketnya muter naik. Oke. Ya. Berarti ini akan menjadi breakout structure secara H4 dan ini akan menjadi trigger. Wah, ini banyak sih bawahnya nih. Ya. Ini dan ini. Jadi dari 3993 tembus ke 3959. Wah, ini bakal panjang sih. Ya, ini menurut saya bakal panjang. Apa namanya? Liquidity-nya nih. Bisa begini nih. Set bisa 3 nih. Wah, ini bisa gawat nih, ya. Jadi kalau misalnya marketnya memilih untuk lanjut bearish ya, ini marketnya bakal sekalinya jebolnya mati-matian sih. Cuma nggak tahu deh, apakah 4000 dramanya ini akan kita lihat masih bertahan ya, atau 4000 drama ini bakal dijebol pada minggu ini ya. Anything can happen pada minggu ini. Oke, jadi jangan jangan bersukaria atau nggak bersukacita ya. Ini kita masih dalam kondisi range yang gede banget sebenarnya. Oke. Jadi H4 kalau dibilang ini bearish, menurut saya ini menurut saya sekarang masih bearish karena belum ada body candle close di atas 4116 selaku support become resistance yang valid di sini. Jadi untuk H4 ini menurut saya masih bearish ya. Kalau ada yang mau sell, mau atau nggak mau sih, at least H1 wajib berubah. Berarti sekarang sih menurut saya ini H1 dan 15 menit sepertinya bullish. Ya. Apakah saya mau niatan untuk cari swing sell? Untuk sekarang sih belum. Ya, kalau mau cari niatan swing sell sebenarnya kemarin malam nih. Tadi pagi ya kan sekitar jam 2 itu kena lagi 4115, itu bisa swing sell lagi. Cuma karena saya tidak ada begadang kemarin ya, sekarang sih saya tunggu dulu. Ya, karena untuk sekarang ini doang H4-nya aja yang bearish. Sisanya sih seharusnya ini adalah bullish. Oke, H4 indicator mengatakan stokastiknya ini adalah cross balik naik di atas 30. Kemudian dari RSI-nya ini kembali lagi tembus di atas 50. Cuman nggak tahu deh apakah ini bakal tembus di atas 50 atau enggak. Nah, ini yang akan menjadi penentu ya. Apalagi dari segi stokastiknya juga baru nge-cross naik. Apakah sama mengulang kejadian kayak di sini ya kan seperti di minggu lalu?
dimana dia nge-cross naik tinggi tapi kehajar sesuatu hal, dan ini juga dari segi stokastiknya ketabrak 50 dan kemudian dia drop. Ya, ini hati-hati nih. Ya, memang secara gamblang kita banget kan dari sesi Amerika ya. Dari sesi Amrik nih, dari jam 10, kemudian di sini terbang naik. Wah, naiknya gila-gilaan. Ya, dari jam 10 nih. Oke. Jadi kalau ada yang mau ngambil buy, karena ngelihat time frame kecilnya adalah bullish, untuk sekarang kalau kalian ingin cari buy, oh ini H4 4000 ini tipis banget ya. Wah, ini berhenti, tektus langsung terbang dia. H4 sih menurut saya agak sedikit dilema. Ini sih bisa H1 dan H4. Oke, kalau semisalnya nih ya, H4 close di atas 4078 sih. Ini H1 dan H4 sih menurut saya. Ya. H1 dan H4. Jadi kalau ada yang ingin ambil posisi buy ya secara H4, ini pastikan H4 close di atas 4080 dulu, nanti tunggu dia retest, nanti kalian bisa cari buy. Bisa juga. Atau di sini kan ada yang gede nih ya. Gede gambreng nih fair value gap-nya. Nah, fair value gap ditambah dengan di sini ada inverse fair value gap, BPR-nya di tengah. Jadi kalau BPR-nya di tengah, nanti ada di kisaran harga 4055 lah ya, kisaran sini, atau enggak 4056 lah. Nah, kisaran sini bisa untuk nanti kalau ada yang ide untuk cari sell-nya. Nyari buy. Ya, atau enggak paling worth it juga retest H4 dari 4050 ya kan. Kalau dia turun jauh antara kena BPR atau kena 4050, kalian ide cari buy lagi ya nggak masalah ya. Jadi kalau kalian ingin ambil buy secara agresif, tunggu di sini 78. Kalau misalnya nggak ketemu dan dia lanjut turun marketnya, tunggu di BPR di sini, di BPR-nya atau nggak di RBS-nya di 4050 baru bisa lanjut buy. Oke. Itu H4. Kalau mau buy di atas bagaimana? Ya kalau ada yang mau buy di atas, mau nggak mau wajib di atas 4116. Kalau sudah di atas 4116, kalian mau cari buy ya silahkan aja sih. Kita ke H1. Oke, kita ke H1 ya. H1, wah ini bawahnya ini karena terlalu jauh ya. Gimana dulu ya? Oke, H1. Oh, ini ternyata bukan H1, ini lebih ke H4 ya. H1-nya hancur soalnya di sini. Dua kali jedar. Wah, ini hancur nih ya. Jadi 4078 itu adalah H4. Untuk H1-nya ini Wah, ini H1 nggak ada yang bagus sih ya. Kalian bisa lihat sendiri nih. Jam 2 jebret naik, jam 3 jebret turun. Buset. Jadi apa yang terjadi kenaikan pada saat suku bunganya dibanting balik pada saat 1 jam setelahnya. Wah, itu sakit sih. Jadi kalau misalnya kemarin pada saat FOMC meeting, atau nggak pada saat suku bunga itu kalian ada yang hajar buy, profit sih 600 pip ya, totally 1 jamnya, tapi nextnya itu langsung dihancurkan sejauh 718 pip. Itu sakit sih. Wah, itu yang saya bilang, makanya kalau ada yang mau ngambil full margin itu kan hajar kanan atau nggak hajar kiri. Kalau sudah profit at least 15-30 menit kalian keluar, kalian tidur. Inilah yang saya sebut sebagai dramanya di sini ya. Ini saya sebut sebagai dramanya. Kalau dramanya kayak begini, wah ini kacau sih. Sekiranya kalian pasti yang awalnya hore profit, pagi-pagi bangun loh kena stop loss semua gitu kan, atau enggak kena break even semua. Ini yang saya bilang sebagai hati-hati ya, jangan jangan sampai kena drama. Untungnya sih saya tidur jadi tidak kena drama seperti ini. Oke, untuk H4 kembali. Untuk di H1 tentu aja ini adalah bullish ya kan. Karena marketnya sudah change of character di sini, jebret ya kan, change of character, retest dan juga sudah naik. Nanti sekarang kalau marketnya ini ingin ambil posisi sell dengan dia melakukan change of character, berarti
marketnya itu adalah kembali lagi bisa di bawah 4040 itu sih. Sekarang kalau ingin cari sell di bawah, kalau dia di bawah 4040 baru ini akan kembali lagi bearish ke bawah ekstrim. Ya, karena sekali lagi 4040 ini adalah resistance become support, support become resistance, dan resistance become support lagi berkali-kali ini. Ya, ini berarti level yang cukup dominan, sangat di respect sama market beberapa hari kemarin. Ya, satu minggu kemarin sih tepatnya. Ya. Jadi di atas 4040 sebenarnya area H1 itu tidak ada yang terlalu bagus sih. Ya, jujur nih, nggak ada yang terlalu bagus. Sisanya ini sebenarnya adalah kuncinya di H4. Ya, ini bisa saya bilang kuncinya di H4. 4067 di sini H4. Kemudian di sini 4078 H4 juga. 4090 sampai 4100 H4 juga sama. Karena kalau kita pakai H1 itu agak sedikit bias. Ya. Mungkin 4090 ini bisa kalian buat H4 atau H1 nggak masalah lah. Sisanya sih ini ke bawah agak bias. Awalnya bagus, ini kan 4080 ternyata dihancurkan di sini. Di 4075. Bagus awalnya kemudian dihancurkan lagi. Jadi ini bikin kita kalau dari segi line chart itu agak, ya ini kalian bisa lihat sendirilah. Oke, agak sedikit kacau sebenarnya di sini. Jujur, ini kalau kacau, yes ini kacau. Jadi sekarang bagaimana nih? Menurut saya adalah kita lebih baik wait and see, karena dengan dua candle yang di sini yang berjarak 600 dan 700 pip ini menghancurkan structure sebenarnya. Ya, lebih baik antara dia mau break ke atas ya sudah, kalau dia mau break ke bawah bakal back to bearish. Kalau break ke atas berarti akan kembali lagi bullish, kalau break ke bawah akan kembali lagi time frame besarnya akan bearish. Ini kalau masih di tengah-tengah seperti ini, berarti range kalian adalah satu candle bullish. Ya, jadi kalau kalian mau pakai candle range theory atau nggak inside bar, sekarang seginilah area kalian. Ya, segini areanya dari candle jam 2 ini. Selama dia masih di atas, selama dia masih di dalam area ini, kalian ngide untuk tetap cari buy, ya silahkan juga. Bahkan range-nya pun bisa juga diperparah dengan satu candle di jam 3-nya juga bisa. Ini saya bilang dua candle ini itu mirip. Awalnya naik dihajar turun walaupun tidak sampai di engulfing sih. Tapi secara bodinya itu sama. Bodinya gede di jam 2, kemudian di jam 3 bodinya juga sama-sama gede. Ini saya bilang inside bar yang di dalam yang benar-benar bermasalah sih. Menurut saya kalau sudah bermasalah kayak begini, strukturnya akan lumayan hancur. Ya udah kalau kayak begini sih seharusnya kita wajib menunggu sampai beberapa jam lagi. Ya, sampai beberapa jam lagi nih. Mau nggak mau sebenarnya nih. Saya juga pengen market jelas ya kan, cuman karena ini marketnya didorong naik, dibanting turun dengan cepat hanya berselang 1 jam, lebih baik kita menunggu data lebih banyak. Lebih baik kita menunggu candle yang lebih banyak supaya lebih pasti apakah clear dia naik atau clear dia mau turun. Itu. Karena sekali lagi dari segi time frame H1 ini biasnya rada susah. Oke, kalau kita bicara sekarang 15 menit bagaimana? Untuk sekarang 15 menitnya, ini 15 menitnya bukan bullish. 15 menitnya adalah ternyata bearish. Ya. 15 menitnya ini adalah bearish. Kenapa? Karena dari semenjak dia terbang pada saat FOMC di sini ya. Dia naik ya kan, break low-nya di sini ya kan, di break low-nya terbang, berarti kan di sini ada breakout structure. Kemudian dia turun, dia dengan break body di sini. Kemudian dia naik. Ketika dia naik, dia belum bisa break di atas ini. Jadi secara 15 menit pergerakan sekarang ya, ini adalah bearish. Bearishnya adalah dimulai dari high 4116 sampai low di 4042. Ini bearishnya seperti ini. Jadi kalau dia mau change of character lagi 15 menit supaya dia mau bullish, mau nggak mau wajib di atas 4016. Kalau sudah di atas 4016, well, itu akan menjadi bullish lagi. Ya. Karena ini sekarang berada di tengah-tengah, ya ini kita nggak bisa ngomong apa sih ya di tengah-tengah ini sebenarnya. Dan untuk sekarang sih ini ya 50-50 nih ya. Bullish, bearish, bullish, bearish. Ini bikin kita pusing sih sebenarnya ya.
Kalau ada yang mau ambil posisi ya silahkan. Kalau saya pribadi sih ya, saya lebih baiknya sih untuk sekarang wait and see dulu sih. Ya. Saya lebih baik menunggu lebih banyak data. Lebih banyak candle supaya jelas apakah di marketnya mau naik atau mau turun itu sih. Tapi tetap sih dengan adanya suku bunga yang kemungkinan September bakal naik, sell on rally menurut saya masih menjadi primadona. Apapun kenaikan saya akan berusaha untuk cari sell sih sebenarnya. Oke. Jadi saya rasa sekian dulu ya untuk analisa XAUSD pada hari ini. Oke, terakhir dengan adanya kejadian kemarin coba kita lihat candle tidak punya ekor selaku utang. Ini di atas nggak ada ya. Di bawah kalau kita lihat sebelum FOMC, oke, di sini ada candle tidak punya ekor di sini sebiji ya. Nih 4027. Oke. Di bawah 4027 enggak ada ya. 4027 doang nih sebiji. Kemudian di atasnya enggak ada, FOMC normal. Banting lagi, ini tidak ada normal, kejadian baru normal aja. Berarti sebelum FOMC kita ada satu utang di 4027 ya. Jadi kalau dia menjemput di sini ya, menjemput ini dan otomatis H1 kembali lagi di bawah 4040, wah ini bakal kembali lagi bearish sih. Bearishnya bakal lumayan kencang lagi. Cuma untuk sekarang ya ini belum ada apa-apa sih. Masih stabil aja di sini. Ini juga saya bingung nih mau apa di sini ya. Udah kayak begini sih saya tidak mengharapkan untuk swing untuk sekarang sih. Terlalu dilema saya untuk ambil swing sekarang. Mungkin ntar lah ya. Mungkin sore kalau bisa dapat atau enggak mungkin malam atau enggak besok justru ya kan. Karena besok juga sudah hari Jumat, penutupan weekly dan juga sekaligus penutupan bulan. Ya, kita akan lihat apakah penutupan bulan dan penutupan weekly ini akan menjadi sangat luar biasa gila. Kita lihat besok. Oke. Jadi sekalian update untuk monthly ya, supaya kita bisa lihat nanti bakal seperti apa skenarionya. Oke, jadi sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih sudah nonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye-bye.